Bisik, bincang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Nurul Hidayah TV, ketemu lagi di channel Mas Nurul Hidayah TV di acara Bisik Bincang Asik. Bersama saya Fitri Amalia yang akan menemani para sahabat 30 menit ke depan. Untuk acara Bisik hari ini kita menghadirkan tamu istimewa kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah dari Mas Nurul Hidayah. Kepada Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, untuk Bapak Kepala Sekolah, menurut Bapak apa sih makna Hari Guru itu? Terima kasih. Yang pertama, kita patut bersyukur teman-teman yang punya profesi sebagai guru, karena guru itu adalah profesi yang mulia, profesinya para nabi dan para rasul. Jadi kemuliaan itu tentu tidak semata-mata diukur dari materi. Kemudian Nabi pernah mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah itu sebagai mu'allim, sebagai guru. Jadi tugas di profesi guru itu adalah profesinya Nabi, profesinya Rasul. Maka kita semua patut berbangga ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang guru. Tentunya tidak serta-merta profesi guru ini langsung mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Ada beberapa syarat seorang guru itu bisa disebut sebagai pewaris para nabi. Yang pertama harus punya sifat-sifat seperti nabi, sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Apa sebabnya? Karena begitu agungnya profesi guru itu, sampai-sampai seluruh alam semesta, penduduk langit, penduduk bumi, kemudian ikan yang ada di lautan, semuanya mendoakan guru, saking mulianya. Maka hadiah ini, doa ini tentu tidak serta-merta akan jatuh kepada seorang yang berprofesi guru tanpa ada syarat-syarat seperti tadi, sidik, amanah, tabligh, fatwa. Lalu arti guru yang sungguhnya itu seperti apa menurut Bapak? Seorang guru itu dia seorang murabbi. Ada juga yang mengatakan guru itu muaddib. Bedanya, kalau murabbi itu dia sebenarnya sesuatu itu tumbuh dengan sendirinya. Siapapun itu, baik itu hewan, binatang, dia akan secara alami tumbuh dengan sendirinya. Tapi ketika guru memposisikan sebagai muaddib, sebagai pendidik, maka sesuatu yang akan dibentuk ini sesuai keinginan muaddibnya, tidak tumbuh secara liar. Kalau ibarat tanaman, apapun namanya dia akan tumbuh, tapi di tangan muaddib dia akan tumbuhnya sesuai keinginan muaddib. Jadi guru itu dia pembentuk karakter, pembentuk mental, pembentuk pembiasaan, dan sebagainya. Semua profesi yang ada di muka bumi ini itu tidak akan terbentuk secara baik tanpa campur tangan guru. Apapun itu profesinya hari ini, itu tidak akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar tanpa campur tangan guru. Jadi guru adalah sumber inspirasi, guru adalah sumber motivasi, guru juga sebagai contoh, tauladan, kemudian guru juga sebagai sumber ilmu yang dititipkan Allah.
ya seperti itu. Next, kenapa Bapak mau jadi seorang guru? Kenapa ingin menjadi guru? Ya, sebenarnya profesi guru ini seperti yang disampaikan tadi, profesi yang mulia, profesinya para nabi dan rasul. Dan ini siapapun saya kira mau untuk melakukan, untuk mewarisi profesi ini, karena ini profesi yang mulia. Hanya saja tidak semuanya, karena guru itu harus benar-benar memiliki sifat seperti tadi, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Guru juga harus mengesampingkan kemewahan, karena kalau secara materi mungkin saat ini belum begitu menjanjikan sebagai profesi guru. Cuman lagi-lagi saya katakan, kemuliaan itu tidak diukur dari seberapa besar materi yang didapat. Kemuliaan itu ukurannya ketika kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk umat, untuk manusia, dan itu ada di profesi guru. Kalaupun umpamanya banyak orang yang menjadi pekerja, karyawan, kemudian profesi-profesi lain, itu ada jariyah yang mengalir kepada guru. Apapun profesinya, karena dari sejak kecil manusia itu dididik oleh gurunya. Maka ketika mereka sudah memanfaatkan pengetahuannya, ya, memberikan kesejahteraan dari hasil profesinya, maka sedikit banyak, ya, itu akan memberikan jariyah juga pada guru. Maka saya kira profesi guru ini profesi yang tertinggi di antara sekian banyak profesi yang ada di muka bumi ini. Presiden dia akan lahir dari seorang guru, didikan guru. Maka guru ini tidak serta-merta otomatis mendapatkan jariyah tadi tanpa mewarisi sifat-sifatnya seorang guru, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bapak bisa ceritakan perjalanan Bapak menjadi seorang guru, dan bisa ceritakan suka dukanya Bapak menjadi guru? Kalau sebagai guru, kalau dinikmati sebenarnya banyak manisnya daripada sukanya, dukanya banyak manisnya. Satu, banyak saudara, ya, banyak teman, banyak keluarga, ya. Kemudian ketika kita menginvestasikan ilmu, itu bukan berkurang, ilmu kita itu terus menambah. Beda kalau kita menginvestasi harta, ya, benda bisa berkurang, bisa naik. Tapi kalau menginvestasikan ilmu, selalu naik, gitu. Selalu naik. Maka kalau profesi guru itu dinikmati, sebenarnya adanya itu sukanya aja. Duka mungkin ada, tapi duka itu kan bagaimana kita memanage diri kita sendiri, hati kita. Senang susah itu bagaimana kita mengkondisikan hati ini, ya, bagaimana kita memanage hati ini, ya. Saya kira itu. Jadi tidak ada persoalan yang sulit kalau kita mau meletakkan sesuai posisi, sesuai porsi. Tidak ada persoalan yang sulit. Dan di guru itu sekali lagi banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka mungkin bukan disebut duka, ya, kalau hanya materi yang terbatas, umpamanya, kan, gaya hidup yang tidak seperti layaknya orang-orang yang berduit, gitu kan, itu saya kira bukan duka, ya. Justru itu sebagai seni menikmati profesi lah, gitu. Seni menikmati profesi, dan itu akan jadi amal ibadah kalau kita jalankan dengan seikhlas-ikhlasnya, gitu. Kira-kira
apa harapan Bapak untuk para guru? Jangan berkecil hati ketika kita ditakdirkan Allah menjadi seorang guru, ya. Tapi harus berbangga diri, ya, kita dipercaya oleh Allah sebagai pendidik umat, ya, sebagai sumber inspirasi umat, ya. Jadi sekali lagi, besar kecilnya penghasilan, ya, saya kira bukan ukuran kebahagiaan. Bahagia itu ya adanya di hati, gitu kan. Melihat anak bahagia, kita juga ikut bahagia, kan. Keluarga utuh juga bahagia. Jadi mencari kebahagiaan itu bukan semata dari jumlah materi yang banyak, kemudian gaya hidup yang serba terpenuhi dan sebagainya. Saya kira itu bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa diraih dari banyak ruang, dari banyak waktu, ya, dari orang-orang sekitar. Ketika tujuan kita tercapai, anak-anak bisa berhasil, gitu kan, disitulah kebahagiaan guru. Ya, mungkin ini pesan terakhir ya untuk Bapak. Apa pesan Bapak untuk para guru di seluruh Indonesia ini? Kalau pesan seperti tadi, ya, jadilah guru sebagai profesi yang mengantarkan kita kepada mardotillah, ridhonya Allah. Saya kira ke sana. Dan kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti, ya. Jadi posisikan profesi guru benar-benar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan yang prinsipil. Bagi guru itu dana keuangan itu bukan sesuatu yang prinsipil, tapi kemakmuran, kemudian keberhasilan, kesuksesan, kemudian melihat negeri ini dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, itu adalah hasil karya guru. Itu hasil karya guru. Karena ketika guru itu mendedikasikan diri sebagai pejuang, ya, sebagai pewaris nilai-nilai kemanusiaan, pewaris ilmu para nabi dan rasul, maka kemuliaan akan kita dapat. Kemuliaan akan kita dapat. Jadi jangan profesi guru dianggap karena pilihan terakhir, gitu. Karena tidak ada profesi yang lain, sehingga profesi guru ini sebagai profesi pilihan terakhir. Jangan seperti itu, karena itu akan mengurangi nilai kemuliaan guru. Jadi jadikan profesi guru sebagai tugas utama dalam rangka mendapatkan mardotillah, seperti itu. Ya baik, terima kasih Bapak. Wah, inspiratif sekali ya sahabat. Tapi ternyata waktunya sudah hampir habis. Terima kasih untuk Bapak telah menemani. Dan mohon untuk para sahabat untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai sini saja, kita ketemu lagi di bisik acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.